Indonesia 100 tahun yang lalu. Pada tanggal 24 Agustus 1925, sebuah kabar datang dari Tulungagung. Saat itu diberitakan bahwa pada tanggal 29 Agustus akan digelar pasar malam. Setiap tahun, kota kecil ini selalu mengadakan pasar malam, dan acaranya hampir selalu berhasil. Hal ini dikarenakan wilayah Tulungagung cukup makmur berkat perdagangan dan industri. Sementara penduduknya pun senang mengeluarkan uang untuk hiburan. Mereka berkata, "Kami mendapat penghasilan yang baik, jadi mari kita bersenang-senang beberapa hari dalam setahun saat pasar malam digelar." Dan siapa yang bisa menyalahkan mereka? Sama seperti di Surabaya maupun kota-kota lain, setiap kali ada pasar malam, semua lapisan masyarakat rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Salah satu daya tarik utama pasar malam adalah arena permainan ketangkasan. Permainan seperti lempar cincin, lempar bola, lempar panah, dan biliar menjadi favorit warga pribumi. Menariknya, untuk mendapat stand di area ini, para pengelola harus bersaing melalui sistem lelang. Para pengelola permainan tampaknya sangat yakin dengan keuntungan yang akan mereka dapat. Bukti bahwa para pengelola stand tahu apa yang mereka lakukan terlihat dari harga yang ditawarkan oleh para pengelola permainan di Tulungagung untuk mendapat stand di lokasi yang strategis. Pasar malam ini akan berlangsung selama 5 hari. Dua pengelola permainan ketangkasan dengan melempar panah ke papan target berwarna merah, putih, dan biru berhasil mendapat stand yang mereka inginkan dengan harga 1.600 gulden dan 1.630 gulden. Sementara semua permainan ketangkasan yang jumlahnya ada 9 diantaranya berhasil mengumpulkan hampir 7.000 gulden melalui lelang. Setelah dikurangi biaya kecil untuk mendirikan stand dan dekorasi, laba bersih sekitar 5.500 gulden bisa didapatkan. Kita berpindah ke tema lain. Pada tahun 1925, pemerintah kolonial Belanda di India mulai menekankan pentingnya menggunakan produk lokal untuk memenuhi kebutuhan dinas-dinas pemerintahan. Kebijakan ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sering diabaikan karena banyak pesanan masih dilakukan di Eropa. Contohnya, pernah ada pemesanan rangka kereta untuk Sumatera Selatan dari Eropa, yang menimbulkan kesan seolah-olah industri lokal dilupakan. Namun kenyataannya, Dinas Pengadaan Pusat India, yaitu ICA, tetap berpegang pada aturan bahwa selama memungkinkan, barang-barang harus dipesan dari dalam negeri. Hanya jika harga lokal jauh lebih mahal, barulah impor dari luar negeri dipertimbangkan. Contoh lainnya, pernah ada permintaan dari perusahaan kereta api negara, Staatspoorwegen, meminta rangka bawah untuk gerbong yang akan digunakan di tram Karawang. Namun, permintaan untuk memesan di Belanda tidak diterima. ICA bersikeras bahwa pengadaan tersebut harus dilakukan di Hindia Belanda. Pimpinan dinas ini sepenuhnya berwenang untuk melakukan hal itu. Dalam aturan ICA, secara sangat jelas dinyatakan bahwa rangka bawah gerbong kereta api harus diperoleh dari dalam negeri. 16 pabrik, 4 diantaranya untuk gerbong kereta api, dipertimbangkan untuk pekerjaan konstruksi besi dan sejenisnya. Tidak hanya itu, kebijakan penggunaan produk lokal juga terlihat dalam kasus pemesanan map dan dompet perangko untuk kantor pos. Pesanan dari Amsterdam ditolak dan produksi justru dilakukan di penjara negara di Pekalongan. Kemudian, contoh lain seorang pejabat di Nusa Kambangan meminta ter, sejenis aspal atau cairan pelapis dari Eropa. Dia berpendapat bahwa ter lokal dari Om Bilin merusak pohon. Setelah satu pesanan ter dari Amsterdam sempat lolos sekali, ICA segera bertindak. Mereka memastikan bahwa ter batubara dari Om Bilin dan pabrik gas lokal harus digunakan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas ter lokal sudah sangat baik dan impor tidak diperlukan lagi. Kita berpindah ke Surabaya. Pada pertengahan tahun 1925, kota Surabaya menghadapi krisis kesehatan yang parah, terutama di wilayah timur laut. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan setempat untuk bulan April hingga Juni 1925, menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. Malaria dan penyakit mata trakoma menyebar luas, terutama di kalangan anak-anak. Sebanyak 18 kampung besar dikunjungi untuk dilakukan penyelidikan. Indeks limpa tertinggi ditemukan di bagian paling utara di sebelah timur kompleks Angkatan Laut, di mana masih banyak rawa dan kolam. Di beberapa kampung, indeks limpa, yaitu presentasi anak dengan limpa bengkak, tanda infeksi kronis, mencapai angka yang mengerikan, antara 60 hingga 80%. Ini artinya, sebagian besar anak di wilayah itu telah menderita malaria. Bahkan, persentase anak dengan limpa yang membengkak parah, yaitu limpa besar, telah meningkat drastis sejak tahun 1922.
Contohnya di Kampung Jatipurwo, angka limpa besar melonjak dari 23% menjadi 52%. Penyebab utama wabah ini adalah nyamuk jenis Anopheles ludlowi, M. ludlowi, yang banyak ditemukan di selokan dan rawa. Dinas Kesehatan segera mengambil tindakan. Salah satu tempat perkembangbiakan nyamuk ditemukan di area stasiun kereta api Kalimas. Di sana, selokan yang buruk menjadi sarang larva ludlowi. Pemerintah segera memerintahkan petrolisasi, yaitu penyemprotan minyak tanah pada lokasi tersebut. Tak lama setelah tindakan ini dimulai, larva nyamuk tidak lagi ditemukan di selokan tersebut. Sementara itu, upaya perbaikan drainase air terus dilakukan di area pelabuhan yang luas. Di sana, pembersihan selokan pada saat itu dilakukan secara teratur seminggu sekali. Di Krembangan, sebuah subdistrik di Surabaya yang dikenal memiliki tingkat kematian anak yang sangat tinggi, juga menjadi pusat perhatian. Pemeriksaan di sana menemukan bahwa selain malaria, anak-anak juga menderita penyakit lain. Yang paling memprihatinkan adalah tingginya angka penyakit mata trakoma. Dari 957 anak yang diperiksa, hampir 48% menderita trakoma, yaitu infeksi mata serius yang menular dan membuat kelopak mata bagian dalam kasar, dan jika tidak diobati, dapat menyebabkan kerusakan permanen pada kornea dan kebutaan. Angka ini menunjukkan bahwa selain masalah nyamuk, masalah sanitasi, kebersihan, dan akses ke air bersih di kampung-kampung Surabaya Timur Laut saat itu berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kita berpindah ke Jawa Barat. Pada tahun 1925, Kota Indramayu menggelar sebuah pameran besar di alun-alun kota. Pameran ini menampilkan berbagai bidang, mulai dari industri, pertanian, perikanan, hingga peternakan unggas dan burung. Bahkan, produk dari luar daerah juga diberi kesempatan untuk dipamerkan. Acara ini tidak hanya berfokus pada pameran hasil produksi, tetapi juga dimeriahkan dengan hiburan rakyat. Ada pertunjukan teater, musik, permainan tradisional, serta berbagai lomba seperti pacuan kuda, balap sepeda, dan pertandingan sepak bola. Semua ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat sekaligus memperkenalkan hasil produksi lokal. Ketua panitia pameran adalah Bupati Indramayu, Raden Tumenggung Aryo Sosrowerjojo. Pameran akan berlangsung dalam beberapa hari, dan puncak dari kegiatan ini diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 31 Agustus. Kita berpindah ke Batavia. Pada tahun 1925, terjadi konflik antara pedagang beras dari Karawang dan Batavia. Perselisihan ini cukup penting karena beras merupakan kebutuhan pokok dan komoditas utama di Jawa. Untuk menghindari pertikaian yang lebih besar, perkumpulan dagang Tionghoa di Batavia mengambil langkah untuk mencari jalan damai. Mereka mengusulkan penyelesaian melalui arbitrase, yaitu musyawarah yang dipimpin oleh pihak ketiga yang netral. Sebuah komisi kemudian dibentuk, terdiri dari 4 pedagang terkenal dari Karawang dan Batavia, ditambah seorang ketua yang netral. Kemudian kita berpindah ke Kalimantan Selatan. Pada tahun 1925, perkembangan industri di daerah hulu sungai Kalimantan Selatan mulai menunjukkan kemajuan. Koran-koran melaporkan bahwa di Barabai akan dibangun sebuah pabrik penggilingan padi berskala besar. Sementara di Kandangan direncanakan berdirinya pabrik minyak kelapa. Keduanya dikelola oleh pengusaha Tionghoa. Tidak hanya itu, di Kandangan juga akan berdiri sebuah pabrik es yang digagas oleh Borneo Industriemannstabich (BIM), sebuah perusahaan industri Belanda. Seorang mantan direktur BIM, J.L. Goosen, bahkan berencana mendirikan pabrik es lain di Amuntai dan Barabai. Sedangkan kabar lain datang dari Kuala, di mana sebuah pabrik karet milik Jepang yang sudah ada sejak beberapa tahun sebelumnya akan diperluas kapasitasnya. Kita berpindah ke Jawa Tengah. Pada tahun 1925, muncul perhatian baru terhadap pembangunan rumah pribumi di wilayah Jawa, khususnya di Pekalongan dan Tegal. Sebuah panitia promosi yang bergerak dalam bidang perumahan rakyat berusaha memperkenalkan bentuk rumah yang lebih bagus dan teratur. Mereka sebelumnya sudah menampilkan contoh model rumah di Kongres Perumahan Rakyat di Semarang dan berencana memamerkannya lagi di Pasar Tahunan Pekalongan dan Tegal. Menariknya, rumah-rumah pribumi di daerah ini sudah menunjukkan adanya perhatian terhadap kenyamanan dan keindahan. Banyak rumah yang menggunakan anyaman bambu sebagai dinding, dihiasi dengan ukiran atau motif, sehingga tetap kuat namun terjangkau. Seiring meningkatnya kemampuan ekonomi pemilik rumah, bagian dinding bambu tersebut perlahan-lahan diganti dengan kayu yang lebih kokoh. Ciri khas lain dari rumah-rumah Jawa pada masa itu adalah adanya lubang angin dan cahaya berbentuk kotak panjang.
mirip dengan gaya arsitektur Jawa lama. Namun ada juga rumah yang memadukan gaya tradisional dengan sentuhan barat, misalnya menambahkan jalusi atau kisi-kisi horizontal. Hal menarik lainnya adalah pintu rumah biasanya ditutup dengan rangkaian bilap bambu pada siang hari. Tujuannya bukan untuk menghalangi cahaya, tetapi lebih untuk mencegah hewan seperti ayam atau bebek masuk ke dalam rumah.